Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatus Zahawa, NIM 20030460032. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf kohesif dan koherensif. Sebelum memasuki materi ke jenis-jenis paragraf, sebelumnya saya akan menjelaskan paragraf itu apa. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Paragraf memiliki kegunaan untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Paragraf tersusun dari gagasan utama yang terletak dalam kalimat topik. Jenis-jenis paragraf. Jenis paragraf menurut letak gagasan utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif memiliki gagasan atau pikiran utama di bagian awal rangkaian kalimat. Biasanya pada paragraf deduktif, gagasan utamanya berada di kalimat pertama. Sementara itu, kalimat-kalimat lainnya berisi penjelasan yang mendukung gagasan utama yang telah dipaparkan di awal. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif memiliki gagasan utama di bagian akhir dari rangkaian kalimat. Gagasan utama di bagian akhir ini bersifat menyimpulkan inti dari kalimat-kalimat penjelas yang berada di kalimat sebelumnya. Ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah gabungan gagasan utama yang berada di awal dan akhir rangkaian kalimat. Gagasan di kalimat awal biasanya berupa inti pikiran dari paragraf tersebut. Sementara itu, di bagian akhir kembali ditekankan mengenai gagasan utama dengan kalimat yang mungkin saja berbeda dari kalimat gagasan utama di awal. Jenis paragraf menurut tujuannya. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi menceritakan suatu hal secara kronologis. Paragraf narasi bersifat naratif atau bercerita. Karena sifatnya bercerita, pembaca akan menemukan sudut pandang dalam kalimat-kalimat di paragraf tersebut. Jenis ini biasanya dijumpai pada cerpen, novel, ataupun prosa bebas lainnya. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang isinya berupa penjelasan untuk memaparkan fakta-fakta yang ada. Tujuannya adalah memberikan informasi yang detail kepada pembaca. Model seperti ini cenderung dijumpai pada artikel-artikel berita. Ketiga, paragraf argumentasi. Jenis paragraf yang bertujuan memberikan pandangan kepada para pembacanya ini tidak hanya menyajikan fakta maupun isu permasalahan dalam isinya, namun juga memberikan pendapat-pendapat dari sang penulis. Jadi, data maupun fakta hanyalah pelengkap dari opini sang penulis. Pada jenis paragraf argumentasi akan dijumpai kesimpulan dari rentetan pendapat penulis di dalam rangkaian kalimat tersebut. Kesimpulan tersebut cenderung diletakkan di akhir paragraf. 4. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi biasanya menampilkan pendapat-pendapat dari sang penulis terhadap suatu berita atau isu tertentu. Perbedaannya, kalimat-kalimat yang isinya bertujuan mempengaruhi pembaca ini cenderung mengandung kata-kata ajakan atau imbuhan, seperti ayo dan mari. Kata dan gaya bahasa yang digunakan pun dipilih yang semenarik mungkin untuk semakin meyakinkan pembaca atas ajakan tersebut. 5. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi bertujuan membuat pembaca dapat merasakan ataupun membayangkan hal yang dideskripsikan secara jelas dan nyata, seolah-olah pembaca dapat melihat, mendengar, maupun mengecap objek yang dijelaskan tersebut. Karena itulah isinya merupakan gambaran lengkap dari sebuah objek yang disusun dalam kalimat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kohesif. Kohesif adalah hubungan antar bagian dalam teks yang ditandai penggunaan unsur bahasa. Konsep kohesif pada dasarnya mengacu kepada hubungan bentuk, artinya unsur-unsur wacana atau kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Piranti kohesif. Yang pertama, pengacuan atau referensi. Hubungan antara kata dengan benda berdasarkan tempatnya pengacuan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pengacuan endofora, apabila acuannya atau satuan lingual yang diacu berada atau terdapat di dalam teks wacana itu. Dan yang kedua, pengacuan exofora, apabila acuannya berada atau terdapat di luar teks wacana. Yang kedua, perangkaian atau konjungsi. Konjungsi adalah penghubungan unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana. Unsur yang dirangkaikan dapat berupa satuan lingual fakta, frasa, klausa, kalimat, dan dapat juga berupa unsur yang lebih besar dari itu. Misalnya alinea dengan pemarkah lanjutan dan topik pembicaraan dengan pemarkah alih topik atau pemarkah disjungtif.
Yang ketiga, repetisi atau pengulangan. Repetisi adalah pengulangan satuan lingual atau bunyi, suku kata, kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Memasuki materi yang ketiga, yaitu koherensif. Koherensif adalah keterkaitan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Piranti koherensif. Yang pertama, penambahan. Sarana penghubung yang berupa penambahan itu antara lain dan juga lagi pula selanjutnya seperti tertera pada contoh berikut. Laki-laki dan perempuan, tua dan muda, juga para tamu turut bekerja bergotong royong menumpas hama tikus di sawah-sawah di desa kami. Selain daripada menyelamatkan tanaman, juga upaya itu akan meningkatkan hasil panen. Selanjutnya itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Lagi pula upaya ini telah lama dianjurkan oleh pemerintah kita. Yang kedua, repetisi. Penggunaan repetisi atau pengulangan kata sebagai sarana koherensi wacana terlihat pada contoh di bawah ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa kasih sayang itu berada dalam jiwa dan raga sang ibu. Saya menerima kebenaran ucapan itu. Betapa tidak, kasih sayang pertama saya peroleh dari ibu saya. Ibu melahirkan saya, ibu mengasuh saya, ibu menyusui saya, ibu memandikan saya, ibu menyuapi saya, ibu meninabobokan saya, ibu mencintai dan mengasihi saya. Saya tidak bisa melupakan jasa dan kasih sayang ibu saya seumur hidup. Semoga ibu panjang umur dan dilindungi Tuhan. Yang ketiga, pronomina. Sarana penghubung yang berupa kata ganti orang. Terlihat pada contoh berikut ini. Rumah Lani dan rumah Mina di seberang sana. Mereka bertetangga. Lani membeli rumah itu dengan harga 5 juta rupiah. Harganya agak murah. Dia memang bernasib baik. Keempat, sinonimi. Pada contoh berikut ini terlihat penggunaan sarana koherensi wacana yang berupa sinonimi atau pandaan atau pengulangan makna. Memang dia mencintai gadis itu. Wanita itu berasal dari Solo. Pacarnya itu memang cantik, halus, budi bahasa, dan bersifat keibuan sejati. Tak salah dia memilih kekasih, buah hati yang pantas kelak dijadikan istri, teman hidup selama hayat di kandung badan. 5. Totalitas bagian. Kadang-kadang pembicaraan kita mulai dari keseluruhan, baru kemudian kita beralih atau memperkenalkan bagian-bagiannya. Penggunaan sarana koherensi seperti yang dimaksudkan terlihat pada contoh berikut ini. Saya membeli buku baru. Buku itu terdiri dari 7 bab. Setiap bab terdiri pula dari sejumlah pasal. Setiap pasal tersusun dari beberapa paragraf. Seterusnya setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Selanjutnya kalimat terdiri atas beberapa kata. Semua itu harus dipahami dari sudut pengajaran wacana. Yang keenam, komparasi. Komparasi atau perbandingan pun dapat menambah serta meningkatkan kekoherensifan wacana. Komparasi digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda, seperti dalam contoh berikut ini. Sama halnya dengan Paman Lukas, kita pun harus segera mendirikan rumah di atas tanah yang baru kita beli itu. Sekarang rumah Paman Lukas itu hampir selesai. Mengapa kita tidak membuat hal yang serupa sekelas mungkin? Kita juga sanggup berbuat hal yang sama, takkan lebih dari itu, tetapi tidak seperti rumah Paman Lukas yang bertingkat. Kita akan membangun rumah yang besar dan luas. Kita tidak perlu mendirikan rumah bertingkat karena tanah kita cukup luas. Ketujuh, penekanan. Dengan sarana penekanan pun kita dapat pula menambah tingkat kekoherensifan wacana. Penekanan digunakan untuk menekankan yang dianggap penting, seperti terlihat pada contoh berikut ini. Bekerja bergotong royong itu bukan pekerjaan sia-sia. Nyatalah kini hasilnya. Jembatan sepanjang 7 km yang menghubungkan kampung kita ini dengan kampung di seberang ini telah selesai kita kerjakan. Jelaslah hubungan antara kedua kampung berjalan lebih lancar. Sudah tentu hal ini memberi dampak positif bagi masyarakat kedua kampung. 8. Kontras. Kontras pada penulis dapat menambah kekoherensifan karyanya. Contoh penggunaan sarana seperti ini terlihat pada berikut ini. Aneh tapi nyata, ada teman saya seangkatan namanya Johnny. Dia rajin sekali belajar, tetapi setiap ujian selalu tidak lulus. Namun demikian dia tidak pernah putus asa. Dia tenang saja, dia tidak pernah mengeluh, bahkan sebaliknya dia semakin rajin belajar. 9. Simpulan. Dengan rata-rata yang mengacu kepada hasil atau simpulan pun
kita dapat juga meningkatkan kekoherensifan wacana. Penggunaan sarana seperti itu dapat dilihat pada contoh berikut ini. Pepohonan telah menghijau di setiap pekarangan rumah dan ruangan kuliah di kampus kami. Burung-burung berterbangan dari dahan ke dahan sambil bernyanyi-nyanyi. Udara segar dan sejuk nyaman. Jadi penghijauan di kampus itu telah berhasil. Demikianlah kini keadaan kampus kami berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang jenis-jenis paragraf, kohesif dan koherensif. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Lailatus Hawa meminta maaf jika ada kesalahan kata-kata atau yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.